Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita dan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan talabul ilm. Saya agak bingung waktu dihubungi isi kajian di Kuba pekan kelima Sabtu. Karena pertama undangannya nggak ada temanya, nggak ada temanya. Baru kemarin muncul temanya taubat Ustaz, taubat. Saya pikir rupanya wajah saya ini wajah pendosa begitu. Sampai temanya pun tema taubat. Alhamdulillah. Taubat dalam bahasa Arab itu artinya kembali. Jadi orang yang taubat artinya orang yang kembali kepada ajaran Allah. Taubat. Dari banyak nama-nama Allah, ada nama Allah itu At-Tawwab, Maha menerima taubat. Nanti beda-beda ini. Ada nama Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ada Al-Afu, Maha pemaaf. Ada Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, Maha pengampun. Yang sekarang kita bahas adalah tentang taubat kembali. Kembali kepada ajaran Allah disebut taubat. Kenapa kembali? Karena sudah keluar berarti. Orang kalau kembali berarti habis pergi, kan begitu kembali. Kalau ada istilah kembali ke ajaran Allah berarti sempat piknik dulu di luar ajaran Allah, kan begitu. Sempat keluar dulu. Ya. Orang biasanya taubat sesudah melakukan dosa atau sesudah melakukan kesalahan. Ya. Nanti ada bedanya dosa, ada kesalahan, itu beda. Ya. Kalau dosa itu kaitannya adalah ya sesuatu yang haram dilakukan, melanggar perintah Allah, dosa. Nanti dosa juga kita bagi jadi dua. Kalau kaitannya besar dan kecil. Ada yang disebut sebagai dosa besar. Dalam bahasa hadis atau dalam bahasa Arab disebut sebagai kabirah atau kabair. Ada yang disebut sebagai dosa-dosa kecil, yang biasa disebut sebagai sayyiat, dosa kecil. Tapi yang kecil, kalau terus-menerus dilakukan, lama-lama jadi besar juga. Dosa saya cuma kecil. Ya kecil, tapi rutin, istiqomah dilakukan. Kan kita kadang-kadang gitu. Ibadah itu istiqomahnya susah. Gitu kan. Tapi kalau dosa itu, Masya Allah, istiqomahnya tekun luar biasa. Ya. Rajin, ya. Continue, konsisten. Ya. Kaitannya dengan objeknya, dosa itu ada yang disebut sebagai hakullah.
hanya berkaitan dengan Allah, dosa hak Allah, hanya berkaitan dengan Allah. Ada dosa itu yang disebut sebagai hakul adami, berkaitan dengan manusia. Ini beda penanganannya. Dosa pada Allah dengan dosa pada manusia beda penanganannya, beda penanganannya. Sederhana karena Allah pengampun, pemaaf, penerima taubat. Sementara manusia itu tidak pengampun, tidak pemaaf, tidak penerima taubat, tidak. Ya. Maka ada istilah kalau manusia itu, ya saya maafkan iya, saya lupakan tidak. Oh, ini kan repot ini kan. Dimaafkan iya, tapi dilupakan tidak manusia ini. Ya. Maafkan tidak. Ya. Itu kaitan dengan dosa, kaitan dengan kesalahan. Kesalahan itu bukan dosa. Kesalahan itu hal-hal yang tidak patut dilakukan. Hal-hal yang tidak layak dilakukan. Hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Contoh, manusia pertama yang melakukan taubat, ya Nabi Adam. Nabi Adam. Ya sebab belum ada manusia, sebelum Nabi Adam belum ada manusia. Minimal kalau kita baca Al-Quran, belum ada manusia, minimal begitu, belum ditemukan apa namanya teksnya yang menyatakan manusia sebelum Nabiullah Adam alaihissalam. Meskipun kadang-kadang orang nanya sama saya itu aneh-aneh. Ustaz, ada anak muda nanya sama saya, Nabi Adam dulu waktu zaman hidup ketemu sama T-Rex apa enggak? Katanya. Nabi Adam dulu waktu hidup ketemu dinosaurus apa enggak? Katanya. Bla 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 bla. Saya bilang kemungkinan besar tidak. Kenapa tidak? Karena dinosaurus enggak disebut dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak ada, bukan. Saya enggak mengatakan tidak ada, tapi tidak disebut dalam Al-Quran, tidak. Kalau kita melihat kisah dua anak Adam, secara antropologi, Nabi Adam itu hidup di masa cocok tanam, di masa cocok tanam. Secara antropologi begitu. Karena kisah tentang kurbannya dua anak Adam, Allah bilangnya bagaimana? Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima. Dan bacakanlah pada mereka secara benar tentang kisah dua anak Adam ketika mereka berdua menyuguhkan kurban mereka. Disebut bahwa Habil, anak Adam yang kedua, itu mengorbankan dombanya. Artinya sudah tidak ada dinosaurus. Kalau masih ada mungkin kurbannya dinosaurus, kan gitu. Jadi Nabi Adam itu hidup di masa cocok tanam. Enggak ketemu dengan apa? Lah, dalam Al-Qur'an disebut Nabi Adam itu bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Ya. Kalimat itu yang sering kita baca itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fataba alaihi. Kalau ditanya kapan Nabi Adam berbuat dosa? Kan kapan Nabi Adam berbuat dosa? Mimbabi husnil adab. Termasuk cara kita bersopan santun kepada Nabi Adam. Itu menurut saya tidak menyebut apa yang dilakukan Nabi Adam sebagai dosa, tidak. Kita nyebutnya sebagai kesalahan. Ada beberapa orang yang kadang-kadang saya nggak paham, itu model pikirnya bagaimana? Ustaz, Nabi Adam sih nih gara-garanya nih bikin dosa. Jadi kan kita diturunin dari surga gitu. Coba dulu nggak bikin dosa, kan enak kita masih di surga. Siapa bilang Nabi Adam tinggalnya di surga? Sejak awal Allah sudah bilang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Sejak awal Allah sudah bilang, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Dari awal memang SOP-nya Nabi Adam itu di bumi dari awal. Tapi pakai diturun-turun, itu skenarionya saja, kalau itu skenario. Dan kita tidak menyebut itu sebagai satu dosa, kita nyebutnya sebagai kesalahan. Kenapa? Apa yang dilakukan Nabi Adam? Makan buah. Makan buah yang tidak disebut buahnya buah apa? Nggak disebut. Ya. Orang kalau dulu saya kecil baca di komik-komik, nama buahnya buah huldi. Saya cari-cari di pasar, buah huldi itu buah apa? Nggak tahu. Huldi itu dalam bahasa Arab artinya kekekalan, keabadian. Diambil dari ayat hal adullukum ala syajaratil khuldi. Jadi ketika iblis godain Nabi Adam itu, maukah engkau aku tunjukkan pohon keabadian, kan gitu. Mau enggak tunjukin? Karena insting manusia itu pengen abadi, immortal, pengennya begitu, manusia begitu. Makanya sudah beda tujuan hidup orang dulu dengan orang sekarang udah beda. Orang sekarang itu tujuan hidupnya itu sudah bukan lagi kesejahteraan, kebahagiaan. Sudah tidak lagi tidak sakit, panjang umur. Panjang umur itu kan sebetulnya nama lain dari apa? Nama lain dari keabadian, sebetulnya begitu. Nabi Adam tuh pengen apa? Pengen abadi, begitu kan? Pengen abadi. Maka ditunjukkan pohon keabadian itu kan gitu. Yang oleh Allah disebut la taqrabus, jangan dekati pohon itu, jangan. Lalu kemudian sejak kapan makan buah itu sebuah dosa? Sejak kapan? Maka kita nyebutnya sebagai kesalahan. Taubat itu dilakukan karena ada dosa atau karena ada kesalahan. Bagaimana cara kita bertaubat? Orang menyederhanakan taubat itu istighfar. Enggak, beda. Istighfar ada babnya sendiri. Istighfar itu mohon ampun. Istighfar itu beda dengan taubat, beda. Coba tadi, kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat orang baca apa? Astagfirullah. Ente habis sholat, bukan habis bikin dosa. Kan gitu. Kalau taubat itu habis bikin dosa, kan gitu. Kalau istighfar ya tidak harus, tidak. Ya. Maka indah sekali jadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Muhaimin, lupa saya tadi. Ayatnya apa itu? Apa? Yumatti'kum mata'an, ayat sebelumnya tadi? Yumatti'kum mata'an hasanan, sebelumnya apa? Hah? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, kan begitu. Dua hal tuh di ayat itu. Ayat pertama perintahnya perintah taubat, dilanjutkan dengan perintah istighfar. Ya. Maaf, ayat potongan ayat pertama perintah istighfar dilanjutkan dengan perintah taubat, kan begitu. Astaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian taubatlah kalian. Itu menunjukkan bahwa istighfar dan taubat itu dua konsep yang berbeda. Bahwa taubat kita dimulai dengan istighfar itu betul, tapi taubat dengan istighfar itu tidak identik sama, tidak identik sama. Yang pertama, bahwa istighfar itu bisa kita lakukan bukan untuk diri kita, bisa. Kita mohon ampun bisa kita lakukan untuk orang lain. Ayat Quran begitu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Akan datang generasi berikutnya yang kemudian mengatakan, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, membawa keimanan.
Dia istighfar buat orang-orang yang sudah lewat. Atau apa doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bisa. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa li dzawil huquq. Itu bisa. Mohon ampun untuk orang lain bisa, tapi taubat untuk orang lain tuh nggak bisa. Saya mohon maaf misalnya bikin dosa, pulang ke rumah nyuruh santri saya kasih uang 50, ente yang tobat, saya bayar 50.000, nggak bisa. Kalau istighfar bisa. Kita istighfar untuk orang lain bisa. Tapi kalau kemudian taubat untuk orang lain nggak bisa dong. Yang bersangkutan yang taubat. Dan nggak main-main, nggak sembarangan. Bentuk taubat umat masa lalu beratnya luar biasa. Nabi Adam itu untuk taubat itu ada banyak riwayat. Sebagian mufassirin itu bilang Nabi Adam itu sujudnya 40 hari. 40 hari. Sebagian riwayat bilang Nabi Adam sujudnya 40 tahun. Sebagian riwayat. Kita kira-kira 4 menit kuat? Enggak kuat itu. Kita sujud 4 menit, imamnya dimaki-maki. Subhanallah, dianggap ngelamun itu imam, kan gitu. Subhanallah, ya kan? Nabi Adam sujud lama. Kita sujud paling lama itu salat tasbih, pol-polan. Sujud lama salat tasbih udah. Atau sujud lama kalau lagi punya kepentingan. Sujud terakhir sebelum tahiyat. Wah, sujudnya lama. Mau hajatan ini orang, kan gitu. Sujudnya lama, punya kepentingan, hajatnya banyak, kan gitu kan. Tapi kalau normal-normal saja, normatif sujud itu subhana rabbiyal a'la 3 kali udah. Nabi Adam itu untuk taubat, ya. Itu sampai kemudian sujud dalam satu riwayat kita ambil yang paling ringan saja 40 hari. Kebayang kita sujud 40 hari itu tingkatannya Nabi loh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah ya. Qiyamul lailnya itu sampai bikin kalau dalam hadis itu yang sering disebut telapak kakinya Rasul. Telapak kakinya Rasul itu sampai kemudian sampai pecah-pecah saking lamanya berdiri, saking lamanya sholat. Ada di sini yang telapak kakinya pecah? Enggak ada. Sholatnya di atas karpet gimana mau pecah? Kan gitu. Enggak. Rasul. Yang berat sekali itu di zaman Nabi Musa. Taubat yang paling berat itu taubat di zaman Nabi Musa. Mana Allah bilang? Lupa saya ayatnya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tunzurun. Aniqtulu anfusakum, kan begitu kan ya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum, kan begitu. Syarat taubatnya bunuh diri. Ini kan Masya Allah. Syarat taubat bunuh diri. Kira-kira zaman sekarang kalau ada orang mau taubat suruh bunuh diri, murtad dia. Ustaz saya mau taubat, ya. Jadi gimana? Itu golok di belakang ada kan gitu. Ustaz pindah agama aja deh, Kalau ada orang mau taubat itu. Tapi di masa Nabi Musa itu memang salah satu syarat taubat itu bunuh diri kan begitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk taubat kita. 1, nyesel dulu. Itu yang paling pertama, nyesel. Syarat taubat itu penyesalan. Yang repot sekarang kadang-kadang ada orang minta maaf saja tidak menyesal, ada. Meskipun saya tidak salah, saya minta maaf. Loh ini kok minta maaf? Itu masih arogan namanya itu. Meskipun saya tidak salah, saya minta maaf bla 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 bla. Karena kegaduhan yang ya sudah minta maaf, enggak usah ngomong ente salah apa enggak. Udah minta maaf saja. Di syarat pertama, orang mau taubat itu kalau Nabi ajarkan 1, nyesel dulu. An-nadam. 1 penyesalan.
Percuma orang kalau taubat kemudian nggak nyesel. Banyak kan orang tuh Masya Allah. Salah satu ciri khas manusia itu, ya, manusia itu dikasih nafsu yang namanya nafsul lawamah, jiwa yang memaki, menyesal. Jiwa itu kan naik kelas ya, naik kelas. Bisa di-upgrade, bisa. Jiwa yang paling dasar itu nafsu ammarah, kan begitu. Jiwa yang mengajak pada keburukan. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, kan begitu. Mengajak pada kejelekan, tapi nanti kalau sudah melakukan kejelekan, itu kemudian naluri kemanusiaannya muncul. Sering kan kita itu habis ngomelin anak, kitanya nyesel. Atau bapak habis ngomelin istrinya, bapak nyesel. Atau bapak yang lebih sering habis bagi duit istrinya, nyesel. Itu yang paling sering. Kita habis ngomel anak, nyesel. Habis apa, nyesel. Itu sering begitu. Penyesalan itu di belakang. Menyesal itu salah satu tanda bahwa apa? Titik keimanan kita masih ada. Titik kita masih ada. Dulu waktu doli masih ada. Saya tidak harus menjelaskan kan doli itu apa. Ya. Dulu waktu doli masih ada. Saya punya teman itu yang apa namanya, rumahnya dekat-dekat sana, dekat-dekat. Saya dulu mondok di Jawa Timur, di apa namanya, di Langitan. Itu saya iseng sama teman saya itu, saking rumahnya itu dekat sama doli, dipanggilnya doli. Sejak di pondok panggilnya doli. Gimana dol, sehat? Sampai sekarang teman-temannya itu udah jadi ustadz, dipanggilnya masih ustadz doli aja panggilnya itu. Ini orang luar biasa, luar biasa. Beliau melakukan satu dakwah yang ya nggak banyak orang lain yang mau melakukan itu, begitu kan? Melakukan itu ngajar TPQ, ngajar diniyah, anak-anak kecil yang apa? Hidup di lingkungan itu. Jadi anak-anaknya perempuan malam ini, kemudian dia yang ngajari. Ya, supaya apa? Supaya ya mudah-mudahan sih lumpur hitamnya terputus sampai di ibunya begitu, anaknya enggak. Meskipun lingkungan yang efek sekali begitu. Tapi paling enggak ada upaya untuk memutus itu, ada upaya. Itu dia bilang itu baik-baik sekali itu wanita malamnya itu. Ya. Saking pengen anaknya bisa ngaji. Ya, baik-baik sekali itu. Ya. Ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Yang kadang-kadang dia bingung, nerimanya gimana? Ya, nerimanya gimana? Saya bilang sederhana. Pokoknya dia nggak ngomong sumbernya, terima saja, kata saya gitu. Kalau dia ngomong sumber jangan. Wah, alhamdulillah semalam banyak yang booking. Oh jangan itu, jangan terima. Tapi kalau dia malah nggak ngomong, kalau dia nggak ngomong kan bisa jadi dari sumber yang lain, kan bisa jadi. Dia nggak ngomong dari mana, bisa jadi sumber yang lain. Makanya terus saya ngomong sama dia, pokoknya kalau dibagi jangan tanya-tanya, jangan, terima aja kata saya. Kalau kamu tanya nanti jadi haram, kan gitu. Jadi mendingan jangan tanya udah. Kecuali dia ngomong sumbernya seperti apa. Dia ngomong sumbernya. Wih semalam yang booking saya baik sekali Ustaz. Saya dibagi segini. Ini saya sedekah. Wah ini jangan terima kalau itu. Jangan terima kan. Tapi kalau dia nggak ngomong apa-apa, ya terima saja. Kata saya terima. Jangan tanya, jangan tanya. Kalau ditanya jadi haram itu. Oh sepakat kata dia itu. Ya sepakat itu. Karena fikih itu patokannya kan keyakinan. Kalau dianya nggak ngomong sumbernya dari mana ya sudah. Poinnya apa? Poinnya orang yang bikin dosa saja nyesel. Orang yang bikin dosa itu nggak pengen anaknya berbuat dosa yang sama, nggak pengen. Maka aneh itu kalau ada orang itu yang kemudian apa namanya nggak nyesel sama dosanya, bahkan kemudian pengen anaknya ngelanjutin dosanya dia, itu kan lucu. Jadi syarat yang pertama itu nyesel. Nyesel ini bisa dengan macam-macam. Ada orang yang nyeselnya nangis, ada orang yang nyeselnya ngefek pada apa? Perubahan jiwa, macam-macam. Tapi paling pertama syaratnya tobat itu nyesel. Setelah nyesel, minta ampun. Nanti minta ampunnya kita lihat dosa kita kepada siapa. Kalau dosanya hakul adami, kalau dosanya hak
hakul adami, maka minta ampunnya bukan hanya pada Allah, tapi minta halal kepada manusianya juga sama. Wah, ente nangis-nangis, iya Ustaz, saya tobat, nyesel saya udah minta ampun sudah. Sama siapa? Sama Allah. Habis ngapain? Nyolong. Loh, repot ini. Kalau habis nyolong itu sebelum istighfar sama Allah, minta halal sama yang bersangkutan dulu. Kembalikan nilai yang dicuri, kembalikan. Mohon maaf, minta halal, baru kemudian apa? Minta ampun pada Allah. Karena salahnya sama orang. Kita kadang-kadang begitu. Salahnya sama orang, minta ampunnya sama Allah. Ini kan repot. Yang namanya minta halal itu, menurut sebagian ulama, itu detail. Nggak cukup gaya maaf-maafan ala lebaran. Itu nggak bisa. Ujuk-ujuk mohon maaf lahir batin kosong-kosong. Kosong-kosong dari mana ini? Ujuk-ujuk kosong-kosong. Nggak ada. Detail. Bu, mohon maaf. Mohon maaf kenapa? Saya kemarin bikin dosa. Punya dosa apa, Pak? Ya begitu. Kemarin habis acara reuni. Terus ya ketemu sama mantan. Terus itu detail ya. Kalau detail itu nanti maafinnya juga agak lama itu. Enggak dulu. Tapi kalau Bapak enggak detail, gampang itu. Maafinnya ya gitu doang gampang itu. Repotnya kan sama-sama punya salah. Ya bapaknya punya salah, ibunya punya salah juga. Ya udahlah kosong-kosong aja akhirnya kan gitu, ya kan. Jadi detail ya. Jadi yang paling pertama nyesel, yang kedua mohon ampun, nanti dilihat. Dosanya itu hakul adami ataukah dosanya itu hakullah. Kalau dosanya hakullah, maka dia mohon ampunnya pada Allah. Kalau dosanya hakul adami, maka enggak cukup mohon ampun pada Allah, tapi kemudian juga apa? Kemudian juga dia juga minta halal kepada semua manusia. Rasul itu merawat jiwa manusia, ngajarin bagaimana manusia bertanggung jawab itu sampai orang itu meninggal. Maka ada hadis tentang bagaimana Rasul tidak berkenan nyolatin jenazah orang yang punya hutang yang tidak jelas penanggung jawabnya siapa. Mohon dipahami, tidak berkenan nyolatin itu beda dengan ngelarang nyolatin. Beda. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Enggak mungkin Rasul ngelarang nyolatin. Bukan, Rasul tidak berkenan nyolatin. Ngasih hukuman sosial, yang lain sholatin saya mah enggak. Hukuman sosial supaya apa? Supaya orang bertanggung jawab, jangankan pada kesalahan, pada tanggungannya harus tanggung jawab. Jadi pernah kejadian itu, Rasul sudah maju akan nyolatin, lalu kemudian Rasul tanya, apakah mayit punya hutang? Punya. Itu yang jawab-jawab tuh yang ngutangin mayit itu, punya. Ketika Rasul tanya lagi, penanggung jawabnya siapa? Diam semua. Rasul tanya, penanggung jawabnya siapa? Diam semua. Kemudian Rasul, amma ana fala usolli alaih. Kalian sholati, saya enggak nyolati. Kata Rasul begitu. Sampai ada sahabat namanya Abu Qatadah, beliau bilang, ana dhaminuhu ya Rasulullah. Rasul sholatin, saya penanggung jawabnya. Rasul berkenan nyolatin. Sampai sekarang, tradisi itu masih ada. Setiap kali jenazah akan disolatkan, ada serah terima hutang piutangnya mayit. Telah meninggal dunia keluarga kami yang bernama dalam usia sekian. Jika dalam hidupnya almarhum mempunyai kesalahan, maka kami mohon dibukakan pintu maaf atas kesalahan-kesalahannya. Dan jika semasa hidupnya almarhum mempunyai hak-hak adami, hutang piutang, tanggungan apa, dapat menghubungi kami selaku ahli warisnya. Ada semacam itu. Tradisi yang dimulai sejak zaman Rasul, ngajarin orang bertanggung jawab, kan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah nyesel, kalau sudah mohon ampun, apa yang kemudian dilakukan itu bertekad tidak akan ngulangin lagi. Gitu. Nyesel ente, nyesel. Tapi masalahnya ada yang nyesel tapi nggak kapok. Ini kan masalahnya. Nyeselnya nyesel, tapi nggak kapok. Gitu. Nyesel ente, nyesel. Besok bagaimana? Ya kayaknya masih pengen lagi. Nah ini repot kan. Maka satu, penyesalan. Dua, mohon ampun. Yang ketiga kemudian apa?
Yang ketiga kemudian adalah bertekad tidak akan mengulang. Ini yang disebut sebagai taubatan nasuha, taubat yang baik. Ya. Bukan istilah orang bilang apa, kapok sambel kan begitu. Lalu orang-orang dulu nyontohin kayak ibu-ibu habis lahiran. Kalau ditanya udah ada anak terakhir, ini anak terakhir udah. Insya Allah Ustaz kapok sakit ngelahirinnya bla bla bla. 2 tahun lagi udah lahir lagi aja kan gitu kan. Ini kapok sambel ini kan gitu kan. Jadi bertekad tidak akan mengulangi lagi ya. Nah, yang keempat, Rasul kemudian juga kasih pesan. Kata Rasul apa? Attabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasul begitu. Lalu habis melakukan kesalahan, mohon ampun kita sudah, nyesel kita sudah, bertekad tidak akan mengulangi sudah, cepat-cepat iringi kesalahan itu dengan kebaikan, cepat-cepat. Bikin dosa, oke, nyesel sudah, mohon ampun sudah, bertekad tidak akan mengulanginya sudah, cepat-cepat kita susul pakai ibadah. Itu maka kemudian Rasul bilang apa? Al-jum'as salawatul khams mukaffiratul lima bainahun. Salat 5 waktu itu melebur dosa antara salat-salat itu. Ini hadisnya kadang-kadang tidak dikutip secara utuh. Hadis itu kadang-kadang hanya menguntungkan pihak travel saja. Kadang-kadang. Yang sering dikutip adalah al-umratu ilal umrati mukaffiratul lima bainahuma. Umrah sampai ke umrah berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Akibatnya yang belum bisa umrah tuh nyeselnya luar biasa. Ya Allah Ustaz, orang kaya enak bener kehapus dosa-dosanya. Kenapa emang? Lah dia umrah mulu, katanya umrah ngapus dosa. Bukan cuma umrah, sholat 5 waktu ngapus dosa. Syaratnya dosa kecil dan bukan hakul adami. Rasul juga bilang al-jum'atu ilal jum'ati mukaffiratul lima bainahuma. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya itu juga melebur dosa di antara keduanya. Ya. Maka disebut kita wudu, kita basuh muka, rontok dosa-dosa yang ada di muka. Dosa yang ada di muka paling banyak mana? Mata sama mulut. Mata sama mulut. Ini mata kita ngantuk-ngantuk, ngelihat barang bagus Pak, tahu aja di mana, tahu ada. Pas sering saya jelasin itu. Kita ngelihat cewek cakep itu, udah jauh tuh masih kelihatan di spion Pak, masih kelihatan. Masih diintip-intip lagi, usia apa itu, kan gitu. Ya. Ngelihatnya cuma 1 kali Pak, tapi bayanginnya bisa berkali-kali itu. Maka kemudian apa? Kemudian Nabi itu pesan sama Ali bin Abi Thalib itu, an-nadratul ula laka wath-thaniyatu 'alaika. Pandangan pertama tidak berdosa, pandangan kedua berdosa. Ada anak muda nanya sama saya, Ustadz, ngitung pandangan kedua sejak kapan? Apa sejak kedip? Enggak, kata saya. Kalau sejak kedip ya enggak kedip-kedip itu dari awal. Enggak kedip-kedip itu. Ya sejak 1 detik itu ya pandangan pertama itu. Ngatur mata ini, jangankan kita, sahabat di sampingnya Rasul saja masih susah ngatur mata. Ada sahabat namanya Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas ini saudaranya Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Sepupunya Rasul. Mungkin yang lebih terkenal itu saudaranya Abdullah, yang biasa orang sebut Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu punya saudara namanya Al-Fadl bin Abbas, termasuk orang yang ikut memandikan jenazahnya Rasul. Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas ini waktu haji wada, haji Rasul yang terakhir, ya, jarak antara hajinya Rasul dengan wafatnya Rasul itu kurang lebih 3 bulan. Ya. Itu disebut wakana rodifa Rasulillah. Boncengin Rasul ya. Jangan Bapak bayangin boncengin naik motor ya, naik ontak lah, boncengin naik ontak begitu kan. Wakana rodifa Rasulillah. Sampai kemudian Rasul itu dibuatkan satu kemah di tengah-tengah halayak banyak supaya orang gampang kalau pengen silaturahim kepada Rasul,
supaya orang kalau mau nanya pada Rasul, kalau mau nanya sama Rasul itu gampang nunjuknya di mana. Itu langsung penuh kemahnya. Orang nanya lagi, Rasul saya tadi hajinya begini. Setiap kali orang datang, Rasul enggak apa-apa. Rasul selalu begitu. Ya, if'al wala haraj, enggak apa-apa, enggak dosa, lakukan, enggak apa-apa, enggak, selalu begitu. Sampai kemudian datang seorang perempuan, enggak disebut namanya siapa. Cuma disebut perempuan ini saya yakin cantik sekali, cantik sekali. Orang Arab itu waktu itu pakai cadar, budayanya begitu, tradisinya pakai cadar. Tapi orang kalau haji itu nggak boleh pakai cadar, nggak boleh. Kalau haji nggak boleh pakai cadar, nggak boleh. Sama kayak bapak, kita itu kan dianjurkannya tutup kepala. Makanya ada kopiah, ada sorban, pakai apa saja nggak apa-apa. Saya ditanya, saya tutup kepala, bebas apa saja. Ya, pakai kopiah, sorban, blangkon, topi dibalik, silakan. Asal jangan helm, kata saya, jangan. Ya. Orang nggak bisa sujud nanti kalau helm, kan begitu kan ya. Pakai penutup kepala. Tapi kalau kita sedang haji, sedang ihram, kita nggak boleh pakai tutup kepala, nggak boleh. Ya. Perempuan ini nggak pakai cadar, jadi kelihatan cantiknya bagaimana gitu kan. Disebut dalam hadis itu, faja'alal fadlu yanzuru ilaiha. Fadl ini liatin aja di sampingnya Rasul, sampingnya Rasul. Jadi perempuan datang nanya sama Rasul, karena nanya otomatis kan hadap-hadapan. Lah, Fadl ini menang banyak di sampingnya Rasul soalnya kan gitu. Dilihatin saja begitu kan, liatin. Sampai kemudian faja'ala Rasulullah sallallahu yusrifu wajhal fadli. Sampai sama Rasul itu pipinya diginiin. Itu kan artinya kalau sampai Rasul pipinya diginiin, itu kan dari tadi melototin aja, kan gitu. Itu di samping Rasul loh, di samping Rasul. Makanya yang namanya dosa mata saya lihat tadi saya bilang kan, ngelihatnya sekali itu ingatnya berkali-kali. Gitu. Ya. Maka di antara wajah ini dosa yang paling banyak ya mata, yang kedua ya mulut kan gitu. Lalu kemudian kita apa? Kita diajarkan syariat wudu, kumur-kumur. Kita basuh muka. Ya memang tidak semudah itu kemudian dosa hilang, tidak. Tapi kalau wudu kita diterima, maka dosa-dosa hakullah yang kecil-kecil itu hilang. Pilih amalan-amalan yang sahih, yang oleh Rasul memang disebut ngampuni dosa. Contohnya apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura. Contohnya apa? Puasa Arafah. Contohnya apa? Salat awabin, ya. Itu apa namanya adalah hal-hal yang kalau kita cerdas itu kita lakukan. Bapak salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau memang tidak kemana-mana, kalau memang nggak sibuk, waktu maghrib itu sampai isya sebentar sekali. Waktu maghrib sampai isya itu sebentar sekali ya. Kalau ngitung waktunya memang 1 jaman lebih. Tapi kalau ngitung azan qomat sampai kemudian jamaah dan zikir itu nggak sampai 1 jam. Jadi kalau memang nggak punya kesibukan habis maghrib ya jangan pulang. Jangan pulang tuh bukan berarti kemudian nganggur ya. Salat awabin. Salat awabin itu juga disebut salatnya orang-orang yang bertaubat kan di situ. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Yang lebih sering dilakukan Rasul itu 6 rakaat. Ya. Jadi 4 ini ya. 1 nyesel, 2 mohon ampun, kan begitu. Mohon ampun nih jelas. Hakul adami berarti manusianya juga. 3 bertekad tidak akan ngulangi lagi. Yang keempat secepatnya kemudian apa? Menyusul keburukannya dengan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhal.